Benarkah ketika Yesus disebut Tuhan, sama persis artinya Yesus adalah Allah? Makna Tuhan bagi Yesus harus dibedakan dengan makna Allah bagi Yesus. Yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya apa keilahiannya? Kemanusiaannya. Yang disebut Tuhan itu gelar, fungsional. Yang disebut Gusti itu gelar kemanusiaan Yesus. Salam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali akan membahas opini Dr. Bambang Nurseno secara khusus berkaitan dengan yang disebut Tuhan bagi Yesus adalah kemanusiaannya. Saudara, ada banyak orang yang salah mengerti atau salah memahami sebutan Tuhan bagi Yesus, baik di kalangan orang-orang Kristen sendiri maupun di kalangan orang-orang yang beragama lain, terlebih khusus para polemikus yang seringkali secara membabi buta menyerang keyakinan Kristen yang esensial dan fundamental ini. Pemikirannya kira-kira demikian. Tuhan Yesus diartikan Allah Yesus. Kemudian berkembang pemikiran Yesus itu disebut Tuhan, sama artinya dengan Yesus itu Allah. Pertanyaan saya kepada setiap kita dimanapun berada saat ini, apakah pengertian atau pemahaman seperti itu yang melekat di dalam diri kita masing-masing? Atau apakah opini yang seperti itu yang kita pahami, yakini dan pegang teguh selama ini? Benarkah ketika Yesus disebut Tuhan, sama persis artinya Yesus adalah Allah? Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian atau pemahaman seperti itu, maka saya mau katakan dengan terus terang dan sekaligus dengan tegas bahwa Anda salah memahami keyakinan Kristen yang sangat fundamental ini. Memang setelah saya mempelajari dan mengikuti perkembangan dialog yang terjadi di media sosial yang begitu marak akhir-akhir ini, maka saya bisa mengambil hipotesa atau kesimpulan sementara. Yang sering terjadi adalah orang yang beragama lain mencoba untuk mengerti, memahami agama Kristen, tetapi bertitik tolak dari bagaimana orang lain itu memahami agamanya. Artinya, konteks berpikir bagaimana seseorang itu memahami agamanya, itu dipaksakan untuk memahami, mengerti agama orang lain. Saya pikir saudaraku, hal ini tidak fair. Saya kasih contoh sebelum melanjutkan pembahasan ini. Ini sangat penting dan esensial. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Amerika Serikat juga memiliki Undang-Undang Dasar. Adalah sangat tidak benar, adalah sebuah kesalahan fatal kalau misalnya orang-orang Amerika memahami Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut pandang pengertian pemahaman mereka tentang Undang-Undang Dasar mereka. Sehebat, sepintar, sejenius apapun orang Amerika, mereka tidak punya hak untuk mengklaim konteks pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 menurut Undang-Undang Dasar mereka. Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya dipahami, dimengerti, dialami, diyakini oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, bukan orang lain sepintar sehebat apapun itu.
Saya pikir ini penting untuk kita terapkan dalam konteks ketika kita mencoba untuk memahami agama orang lain. Sebagai contoh, saya sebagai seorang Kristen, tidaklah mungkin saya memahami agama saudara saya Islam dari sudut pandang bagaimana saya memahami agama saya, bagaimana saya memegang teguh Alkitab yang adalah kitab suci orang Kristen. Tidak mungkin saya memahami cara memahami Alkitab dengan cara memahami kitab suci saudara kita Islam, yaitu Al-Quran. Sangat tidak adil dan fair. Dan saya berharap konteks atau konsep berpikir seperti ini perlu kita pegang teguh dalam hidup kita masing-masing. Kenapa ini menjadi penting? Supaya tercipta pengertian, toleransi, kebersamaan di antara keberbedaan yang ada dalam keyakinan masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita kembali kepada pembahasan ini. Di dalam kekristenan, Yesus disebut Tuhan. Itu berbeda sama sekali pengertian dan pemahamannya dengan Yesus disebut Allah. Makna Tuhan bagi Yesus harus dibedakan dengan makna Allah bagi Yesus. Yesus disebut Tuhan dalam konteks kekristenan dan bersumber dari kitab suci Alkitab. Itu selalu berkaitan dengan kemanusiaan Yesus, bukan keilahian Yesus. Untuk semakin memperluas dan memperdalam pengertian dan pemahaman kita tentang hal ini, saya sangat setuju dengan opini atau pendapat dari Bapak Dr. Bambang Morseno. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan pemaparan beliau berikut ini. Sebagai gelar Lord maknanya apa? Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya apa keilahiannya? Kemanusiaannya. Yang disebut Tuhan itu gelar fungsional. Yang disebut Gusti itu gelar kemanusiaan Yesus. Coba perhatikan. Telah mengambil rupa sebagai seorang hamba, sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Matinya tidak enak-enak di tempat tidur, tapi di kayu salib. Dihinakan sebagai manusia, berkorban sebagai manusia. Karena itu Allah meninggikan manusia Yesus tadi dan bergelar Lord bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi gelar God itu bagi keilahiannya sebagai firman Allah, gelar Lord itu sebagai kemanusiaannya, sebagai Gusti Al-Masih, sebagai Mesias. Jadi menyebut Gusti Yesus itu sebetulnya tidak sulit dibanding Tuhan Yesus. Dalam bahasa Indonesia tidak memiliki kata ganda yang bermakna. Gusti dalam bahasa Jawa itu bisa sapaan hormat, bisa untuk Gusti Allah. Bisa untuk Gusti Allah, bisa untuk Gusti Pangeran Diponegoro. Dalam bahasa Inggris Lord itu bisa Lord God, bisa Lord Jesus, bisa Lord Charles. Dalam bahasa Indonesia kata Tuhan hanya bermakna ilah,
Itu akibatnya kesulitan menjelaskan tentang makna Lordship of Jesus Christ. Jadi ketuhanan Yesus itu mengacu pada tugasnya sebagai manusia ketika dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena itu Allah telah meninggikan dia dan menjadikan dia Tuhan. Jadi yang menjadikan Tuhan itu adalah Allah. Dari seluruh penjelasan Dr. Bambang Norseno tadi, kita menarik sebuah benang merah bahwa sebutan Tuhan bagi Yesus tidak pernah menunjuk kepada keilahian Yesus, karena keilahian Yesus berkaitan keberadaannya sebagai anak Allah atau sebagai firman Allah yang ada dalam diri Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan untuk lebih jelasnya mengerti dan memahami tentang sebutan Tuhan bagi Yesus semakin jelas dan terang benderang terlihat ketika dibandingkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekarang, kalau pengertian Tuhan bagi Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Allah mengangkat Allah menjadi Allah? Jadi rancu pemikirannya. Tapi ayat ini menegaskan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan kata lain, Allah lah yang mengangkat atau yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Jadi adalah salah kaprah ketika Ibu Haja Irene Handono mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nikea tahun 325. Oh tidak, saudara. Konsili Nikea tidak pernah mengambil keputusan mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Tidak. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan dan Yesus yang diangkat menjadi Tuhan itu adalah kemanusiaannya. Itu diangkat langsung oleh Allah. Bukan manusia yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Tidak, itu salah kaprah, saudara. Itu pengertian yang keliru, pengertian yang sesat. Tidak pernah orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Allah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Dan kebanyakan selama ini yang dimengerti, dipahami oleh orang-orang lain tentang kekristenan, khususnya berkaitan dengan ketuhanan Yesus, salah kaprah. Orang sering berpikir kalau disebut Yesus Tuhan berarti Yesus Allah. Oh tidak, saudara. Allah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, dan Tuhan yang diangkat di situ adalah kemanusiaan Yesus. Karena tidak mungkin Allah mengangkat Allah. Keberadaan Yesus sebagai firman Allah tidak mungkin dan tidak pernah diangkat oleh Allah menjadi firman. Karena apa? Karena dari sejak kekal Allah telah ada bersama dengan firman dan rohnya. Kenapa demikian? Kalau Allah sempat tidak memiliki firman, pertanyaan saya, dengan apa Allah menciptakan firman? Apakah Allah punya daya cipta ketika Allah tidak memiliki firman? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Allah mencipta selalu memakai firman. Berarti Allah telah memiliki firman sejak kekal dalam dirinya. Dan kita tahu Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang memiliki roh. Allah tanpa roh berarti Allah al-marhum. Dengan demikian, Tritunggal yang dipahami oleh orang Kristen selama ini adalah Allah yang memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan, tapi sudah ada sejak kekal dalam diri Allah. Firman yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu diangkat oleh Bapa. Jadi kemanusiaan Yesus itulah yang diangkat menjadi Tuhan. Kalau diangkat menjadi Tuhan itu jabatan, gelar, kepenguasaan. Allah itulah penguasa di surga dan di bumi. Tidak ada penguasa lain. Tapi tugas
ketuhanan, kekuasaan Allah itu dikerjakan oleh Yesus yang adalah Tuhan, yang diangkat oleh Allah. Untuk lebih jelasnya saudaraku, Matius 28 ayat 18 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya kepada Kristus telah diberikan oleh Bapa, diberikan kuasa itu. Pertanyaan saya, yang diberikan kuasa ke manusia atau ke ilahian? Coba kita pakai logika, pakai pikiran yang sehat. Yang diberikan kuasa oleh Allah kepada Kristus itu kemanusiaannya atau keilahiannya? Keilahiannya itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaannya sebagai firman yang maha pencipta. Jadi tidak mungkin keilahiannya diberikan kuasa. Tetapi yang diberikan kuasa adalah kemanusiaannya, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap dengan penjelasan ini tidak memgoncangkan iman kita, tapi membuka pengertian pemahaman kita yang selama ini mungkin kabur, samar, dan tidak jelas. Itu sebabnya Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Tuhanku di situ berkaitan dengan keberadaan Kristus sebagai manusia yang diangkat oleh Bapa. Allahku, iya memang. Itu dalam pembahasan yang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin menegaskan, berbicara tentang Yesus tidak bisa dilepaskan dari dua aspek. Yang pertama, Yesus sebagai yang sepenuhnya ilahi, dia adalah firman. Dan Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, dia mati untuk menebus dosa manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita bisa menarik kesimpulan yang praktis dan sederhana. Yang pertama, makna Tuhan bagi Yesus bukan menunjuk kepada keilahiannya, tetapi kepada kemanusiaannya. Yang kedua, keilahian Yesus tidak pernah atau tidak perlu diangkat menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dari sejak kekal, eksistensi Yesus di dalam diri Bapa sudah sebagai firman. Ketiga, yang mengangkat atau membuat Yesus menjadi Tuhan adalah Allah sendiri, bukan konsili Nikea seperti yang sering dikatakan oleh Ibu Haja Irene Handono dan juga Bapak Ustadz Sani Munir. Itu tidak benar ya. Allah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, bukan konsili, bukan manusia, bukan siapapun. Yang keempat, ketika dikatakan kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka yang diberikan kuasa itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Jadi supaya jelas kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka hati dan pikiran kita supaya betul-betul mendalami firman Tuhan dengan baik, dengan benar, bahkan memahaminya secara alkitabiah. Saudara dikasihi Tuhan, kiranya pembahasan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, makin meneguhkan, mencerdaskan, mencerahkan, dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.